Halo, gue Ferry Irwandi, gue warga sipil biasa dan penonton setia YouTube. Di YouTube selalu ada hal menarik yang gue temui tiap tahun, salah satunya YouTube Rewind. Sebuah tradisi tahunan dari YouTuber mancanegara maupun Indonesia dalam merangkum semua kejadian viral yang terjadi di internet dalam satu tahun. Selalu ada rasa penasaran dalam menerka siapa yang terlibat, konsep apa yang ditawarkan, isu apa yang diangkat, sampai musik apa yang digunakan. Tapi YouTube Rewind kali ini punya arti yang sedikit berbeda buat gue. Kenapa? Karena gak lagi cuma jadi penonton, kali ini gue terlibat dalam produksinya. Inilah doku vlog YouTube Rewind Indonesia 2020. Yap, gue ikut YouTube Rewind karena diajak sama Bang Jovial dan Lopez. Beberapa bulan yang lalu, beliau jadi salah satu cast dari film pendek receh yang gue buat. Dari sini gue udah janji sama diri gue sendiri buat seluruh cast dan kru yang terlibat kayak Bang Jovi, Bang Eca, Mas Arin, Ginda, Windy, Axel, Ruby, Cahyo, Bagas, Agatha, Alia, Fatia juga. Kalau emang suatu hari mereka butuh bantuan gue, apapun itu, ya pasti gue bantu. Sampai detik ini gue belum dapat skrip, jadi ya mungkin gue jadi ekstras di sana, dan gue yakin kalian mungkin nggak ngelihat muka gue di YouTube Rewind Indonesia 2020. Oh ya, kalian tahu nggak semua YouTube Rewind mendapat tanggapan positif dari penonton, beberapa bahkan dikritik dan dikecam. Yang paling parah jelas YouTube Rewind 2018. Kurang parah apa coba sampai jadi video yang mendapatkan dislike paling banyak di dunia? Sampai-sampai YouTube ngambek, Pak. Tahun 2019 dia bikin rewind, itu konsepnya kayak on the spot. Bahkan di tahun 2020 dia nggak bikin rewind sama sekali. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri, YouTube Rewind pertama itu dibuat tahun 2014, didirect sama Eno Bening. Nah, katanya YouTube Rewind tahun ini jadi YouTube Rewind yang terakhir dari Skinny Indonesia 24 dan Chandra Liao. Pertama kali bertemu editor berkelas ya. Ini cinematographer. Banyak hal baru yang gue dapetin selama proses syuting. Ketemu idola, Scoopy. Ini pertama kalinya setelah tahun-tahun dan di makeup. Ini juga pertama kalinya seumur hidup gue di makeup. Even waktu nikah pun gue gak di makeup. Tapi hari ini kita nggak bakal bahas itu semua, melainkan experience yang gue dapetin selama proses produksi. Waktu masuk ke studio gue bingung, ini syuting YouTube Rewind atau Avenger. Green screen di mana-mana nyatu dengan set properti yang premium banget. Bukan kaleng-kaleng, Pak, bukan kardus. Ditambah lighting-lighting mewah dari berbagai sisi, persis kayak lighting yang lu temuin di video klip luar negeri. Mereka juga pakai cinema kamera, yaitu Arri Alexa Mini dan Arri Amira, merek yang sama yang digunakan dalam film Joker dan series Game of Thrones. Nah, storyboardnya pun next level. Alih-alih ngasih gambar statis, tim produksi recreate setiap adegan secara live, terus nunjukin adegan itu kepada talent. Jadi buat talent itu sangat-sangat memudahkan dan tahu harus ngapain. Untuk kursi direkturnya tahun ini dipegang sama Chandra Liao dan Aulian. Gue nggak banyak berinteraksi mereka karena mereka sibuk banget di lokasi. Dan gue sama sekali nggak ngelihat mereka pernah ngambil istirahat. Waktu break pun mereka masih ada di set. Tapi pas selesai syuting, Chandra nyempetin ke ruang ganti terus say thank you kepada semua orang yang ada di situ. Di sini gue belajar sebuah gestur yang sederhana banget bisa jadi sangat impactful buat orang yang merasakan. Gue ngerasa cost produksi yang dikeluarin buat YouTube Rewind kali ini sangat besar, Pak. Proses syutingnya itu memakan waktu kurang lebih seminggu. Taruhlah 5-6 hari ya. Terus kita hitung aja dari yang paling simpel, yaitu rapid test. Jadi mereka ngadain rapid test kan setiap hari gitu. Ini hitungan kasar ya. Satu orang anggaplah biayanya 150.000. Misalnya per hari ada 100 orang yang datang ke lokasi, kali aja 150.000 kali 100. 15 juta per hari, Pak. Nah, 15 juta itu kali aja 6 hari misalnya. Ya udah 90 juta. Itu cuma untuk rapid test doang ya. Dalam satu hari berapa cost yang harus mereka keluarkan untuk sewa alat standar film studio kayak gitu. Terus kali 6 lagi. Belum sama konsumsi, sewa studio, sarpras, make up, kru, kali 6 lagi. Gede, Pak. Bukannya ada sponsor ya?
Dari riset sama observasi gue di lapangan, dana dari sponsor pun kayaknya belum cukup untuk nge-cover semua pengeluaran. Mau nggak mau mereka harus keluar dari kantong mereka sendiri untuk membiayai produksi. Sebenarnya mereka bisa aja melakukan penghematan gila-gilaan dengan main di jadwalnya. Padatin 2-3 hari misalnya, pasti costnya jauh lebih sedikit. Tapi kayaknya mereka berusaha banget buat nekan resiko seminimal mungkin dengan bikin jadwal yang panjang dan renggang. Jadi kalau lu datang ke lokasi, lu bakal ngerasain tempatnya sepi banget. Dampaknya, pengeluaran yang harus mereka keluarkan jadi membengkak berkali-kali lipat. Dan mereka milih untuk keluar duit berkali-kali lipat demi 2 hal. Yang pertama, kualitas yang maksimal. Kedua, resiko yang minimal. Kalau dipikir-pikir, apa yang mereka dapat coba? Kalau cuma mikirin duit, mereka ngapain bikin ginian? Tapi apa yang mereka berusaha buat adalah sebuah intangible value dan legacy. Sesuatu yang priceless, yang nggak akan bisa dihitung sama materi. Nah, ini tambahan doang ya. Jadi kan tadi gue bilang, gue kira gue cuma jadi ekstras. Terus pas nyampe, ternyata gue diminta make up, Pak. Oh, mungkin emang prosesnya sedetail itu kali ya. Jadi ekstras pun harus tetap oke gitu. Terus kelar make up, gue dikasih tahu kalau ternyata gue punya SIM. Wow, gue bilang. Gue nggak tahu hasil akhirnya bakal gimana, tapi yang pasti berada di sini itu jelas sebuah kehormatan buat gue. Yes, gue baru kelar syuting, ini jam 10 malam dan gue mau pulang. Oh ya, malam ini kayaknya gue bakal tidur di sofa dulu. Baru besok pagi gue langsung swap lagi. Takutnya nularin orang, Pak. Gue syukurin adalah set lokasinya itu sepi banget. Kan mereka ini syuting berhari-hari ya. Kalau nggak salah 6 hari gitu. Jangka waktunya panjang dari pagi banget sampai malam banget. Artinya mereka berusaha untuk meminimalisir kontak antara talent dan kru. Jadi waktu lu datang ke lokasi, lu nggak akan menemukan kerumunan orang. Kayaknya para tim produksi udah paham kalau mereka harus meminimalisir resiko seminim mungkin, walaupun dampaknya bikin biaya produksi berkali-kali lipat. Oke, itu aja deh. Yalah, jalan. Bagi gue hidup itu soal time zone. Di waktu yang sama ada yang baru memulai dan mungkin juga ada yang mau berhenti. Ternyata di tahun pertama gue mulai beneran nge-YouTube, itu jadi tahun terakhir buat Skinny Indonesia 24 buat bikin konten. Yang gue syukuri adalah gue punya sedikit kesempatan buat crossing path bareng mereka. Suka atau benci itu adalah hal yang relatif dan subjektif. Tapi ada satu hal yang sulit dibantah. Sumbangsi yang udah mereka kasih buat platform dan komunitas ini bukanlah sesuatu yang gampang buat diulang dan dilampauin oleh siapapun. Want to do something different, and we call this beasiswa Lopez from our father's last name. Terlebih oleh gua cuma manusia kelas B yang tiap hari bangun cuma untuk mikirin gimana nyukupin kebutuhan dapur. Jadi ya boro-boro untuk menyamai apa yang udah mereka lakukan, ya untuk diri gua sendiri aja gua belum selesai gitu kan. Ya karena hari udah malam, baiknya kita akhiri aja cerita kali ini. Sampai jumpa di Doku Vlog selanjutnya dan jangan lupa subscribe and see ya.